majelis saudara NU. Dan di situ ya biasa, karena kita dulu Islam jamaah sudah memukul rata semua Islam di luar kita itu ahli bid'ah, sehingga dipukul rata begitu, haram sholat di belakangnya, kalau sholat pun harusnya munfarid, kalau nggak munfarid di rumah diulang kembali, dan trik-trik lainnya. Kok dia tiba-tiba pindah ke sebelah saya, jret, itu waktu udah sholat, kaki saya diinjak-injak, jret, jret, udah sholat, badan saya ditabrak, jret, kayak pemain bola lagi body-bodyan gitu, jebret, jebret. Nah, ini udah sholat. Persekusi yang saya alami lainnya di dalam Islam jamaah setelah saya hijrah adalah saya hampir saja menjadi korban perceraian bersama istri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Perkenalkan, saya Ari Yusuf Ashari. Saya sekarang ini atau sementara ini berdomisili di Cilacap. Nah, adapun asli saya berasal dari Bandar Lampung, tepatnya di Desa Panjang. Nah, itu asal saya. Ke kecamatannya Panjang. Nah, kalau di Desa Perjokaman, Desa Panjang, kelompoknya Panjang Selatan. Adapun secara geografis kecamatan Panjang masuknya daerah atau kabupaten Kota Madia, Bandar Lampung. Untuk dakwaan di dalam Islam jamaah sendiri, saya 2014 kurang lebih di Purwokerto menjadi guru pondok pesantren Baitul Mahmud Purwokerto, dan juga menjadi membalik desa Purwokerto Timur. Nah, ada 3 desa Purwokerto saat saya di situ, yaitu Purwokerto Barat, Selatan, Timur. Kebetulan saya didapuk menjadi membalik desa juga di daerah Purwokerto Timur. Untuk saya masuk di dalam Islam jamaah sejak lahir karena kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya, dan juga keluarga besar terutama dari pihak ibu itu memang banyak yang Islam jamaah. Saya lahir tahun 87. Untuk awalnya justru ketika kita masih terbelenggu dalam doktrin, benar-benar tidak ada keraguan dan bahkan meyakini bahwa Islam jamaah ini adalah satu-satunya jalan yang ketika kita menempuhnya akan dijamin surga. Nah, awal-awal, dan mungkin hampir semua orang yang awal masuk ke dalam Islam jamaah punya pendapat demikian. Namun setelah saya bertahan sekitar 32 tahun, sejak 87 hingga 2019 tepatnya, kurang lebih ya 32 tahun lah, itu di tahun 2018. Nah, 2018 ketika awal-awal ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang belajar di Mekah, di nonaktifkan, dikeluarkan. Nah, di situ mulai mencari kebenaran atau bertabayun. Nah, karena memang sejak tahun 2006 ketika saya masuk ke pondok, kemudian tugas pertama di
Lampung, tempatnya di Metro. Kemudian tugas kedua hadis besar dulu di daerah Bogor Selatan di Budi Agung, Rampung itu di Tangerang Selatan, tepatnya di Kunciran. Setelah itu menikah dan di Purwokerto. Itu memang eh, menyatakan atau meyakini di hati saya, ya yang ada di dalam Islam Jamaah ini benar, tidak ada keraguan. Namun pertanyaan terbesar ketika 2018, kenapa? Nah, hampir mungkin semua teman-teman hijrah mengalami hal ini. Kenapa ustadz-ustadz kita yang belajar di Mekah, di sumber aslinya Islam, itu kok tiba-tiba dinonaktifkan, bahkan dikeluarkan, dimurtadkan, dipersekusi, diintimidasi, dizolimi, dan lain sebagainya. Nah, ini mulai timbul pertanyaan. Saya mencoba untuk memberanikan diri bertabayun kepada salah satunya, yaitu beliau Ustadz Abdul Aziz Ridwan di kediamannya di Kediri saat itu. Padahal waktu itu tidak boleh, tapi karena memang apa ya, kok kita hanya menerima info dari sebelah pihak. Nah, sedangkan kata Rasulullah, ketika kita ingin memutuskan suatu hukum di dalam dua pihak yang sedang berselisih, maka harus kedua belah pihak dimintai keterangan atau didudukkan bersama, kemudian didengarkan penjelasannya. Namun di Islam Jamaah tidak. Pokoknya apa kata Bapak Imam Pusat itu yang menjadi patokan kebenaran. Ini kami tidak bisa menerima. Logika kami nggak bisa menerima, bahkan secara dalil pun jelas tidak bisa menerima. Kita tabayun meskipun kita dilarang. Karena kita lebih takut kepada Allah dan Rasul ketimbang kepada imam. Begitu kita tabayun, alhamdulillah di sana juga menginap selama 1 malam dan dijelaskan semua, ya, termasuk yang paling utama adalah paham takfiri yang ada di dalam tubuh Islam Jamaah. Dan ini yang menjadi ajaran utama dalam Islam Jamaah, yaitu menganggap kafir semua kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada imam Islam Jamaah. Bagaimana perasaan ketika pertama kali dijelaskan oleh Ustaz Abdul Aziz? Untuk pertama kali sempat kaget. Nah, sempat kaget. Beliau juga saat itu menyampaikan kitab Masail Jahiliyah. Saya juga mendengarkan penyampaian beliau tentang Masail Jahiliyah, dan beliau mengutarakan bahwa kami menyampaikan ini justru menguatkan jamaah. Kami justru menguatkan jamaah. Artinya beliau, mungkin juga Pak Ustadz Khalil, Pak Ustadz Abdul Masud menyampaikan menguatkan jamaah yang sesuai dengan apa yang Rasulullah kehendaki. Nah, kita memang waktu itu diarahkan untuk mengetahui, membuka wawasan tentang ini loh makna jamaah yang sebenarnya, diarahkan ke situ. Sehingga benar kata Ustadz Abdul Aziz bahwa yang disampaikan oleh kami ini sebenarnya menguatkan jamaah. Artinya salah satu tindakan atau salah satu perlakuan atau kelakuan jahiliyah yaitu adalah tidak, atau mohon maaf, menganggap di luar golongannya itu adalah kafir, adalah sesat, adalah pokoknya orang-orang yang tidak sepaham dengan Islam Jamaah itu adalah orang-orang yang dianggap salah dan keliru oleh Islam Jamaah tersebut. Apa yang menjadi alasan terbesar Bapak untuk keluar dari Islam Jamaah, dan bagaimana detik-detik keluar dari Islam Jamaah? Alasan saya, ya, yang membuat saya keluar sebenarnya di tahun terakhir atau detik-detik terakhir saya berada di dalam Islam Jamaah, itu saya berniat untuk, ya seperti umumnya teman-teman hijrah yang lain yang memang berstatus guru atau mubalik, ingin memperbaiki dari dalam. Nah, saat itu memang saya kebetulan mengampuh juga mubalik tugasan sak desa. Jadi saya adakan pengajian di situ yang isinya ada nahwu sorof, juga ada kajian Sahih Bukhari, dan itu memang saya sisipi apa yang saya dapatkan dari ustadz-ustadz kita, bahwa tidak boleh
memiliki pemahaman takfiri. Anggap saja mungkin kalau kita mau menyebut orang di luar kita, jangan menyebut kafir, tapi sebut saja mereka bukan jamaah seperti kita. Nah, terus saya berusaha begini, namun usaha saya ya bisa dibilang gagal, karena ternyata dari mubalek-mubalek yang saya bina tersebut sudah melaporkan saya kepada pengurus-pengurus yang ada di tingkat daerah. Nah, pengurus-pengurus tingkat daerah, singkat cerita, saya kemudian dipanggil saat itu akan mengadakan terobosan desa. Nah, dipanggil dan diberitahu bahwa Mas Ari Yusuf, panjenengan tidak usah nerobos desa malam ini. Oh, kenapa Pak? Kata saya udah punya feeling. Oh, kata Pak Imam Desa tidak usah, tidak apa-apa. Jenengan yang sabar ya, begitu pesan dari salah satu pengurus desa. Oh, saya sudah menangkap bahwa mereka sudah mulai apa namanya memberhentikan saya. Tapi tidak ada kata-kata nonaktif dan sebagainya, hanya saja tidak usah nerobos desa malam ini. Nah, itu dari pengurus desa. Kemudian 1 bulan kemudian, jadi di bulan November 2019 saya diberhentikan dari semua dapuan atau dinonaktifkan dari semua dapuan, baik dari mubalik desa, dari guru pondok, dari pengajar daerah, dari tim PPG daerah, kurikulum dan tahfiz, dan berbagai macam dapuan. Intinya jadi jamaah biasa di bulan 11 tahun 2019. Nah, bulan itu jadi jamaah biasa. Namun jadi jamaah biasa pun ternyata masih dapat perlakuan yang kurang baik dari mereka. Tentunya akhirnya di tahun 2019 juga, bulan depannya, bulan Desember itu saya dikeluarkan. Nah, mereka seolah-olah ingin menyidang, tapi bukan menyidang sebenarnya, karena tidak ada diskusi di situ. Jadi ketika habis Jumatan ada acara sambung kelompok, yang saya sudah pindah sambung karena rumah saya kebetulan di luar pondok, ke kelompok yang dekat rumah, sehingga pondoknya itu ketika saya sudah tinggali tidak mengajar di situ lagi, otomatis pindah sambung ke yang dekat rumah itu di kelompok terdekat. Di situ ada sesama mubalik desa, kemudian imam kelompok, kemudian ada satu calon imam desa. Nah, mubalik desa dengan calon imam desa ini umurnya nggak jauh dari saya usianya, dan imam kelompok sudah agak tua. Mereka bertiga saat itu memanggil saya, kemudian mendudukkan saya, dan di situ saya berharap ada diskusi antara saya dengan mereka bertiga. Namun ternyata bukan diskusi yang didapatkan, hanya vonis bahwa Mas Ari, kata salah satu dari mereka, Mas Ari Yusuf ini sudah tidak meyakini lagi bahwa jamaah kita satu-satunya yang masuk surga, sehingga Mas Ari Yusuf tidak boleh lagi mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam jamaah. Artinya dikeluarkan. Nah, habis itu yang berbicara begitu mohon izin pamit pulang. Alasannya banyak sekali. Saya tidak bisa memberikan argumen atau memberikan bantahan atau hujah. Kemudian yang lain juga izin pulang, tinggal imam kelompok. Ya udah, karena semua izin pulang, selesai bahwa saya sudah dikeluarkan, dan saya berkata kepada imam kelompok yang terakhir di situ, Pak, saya tetap menganggap Bapak sebagai saudara muslim saya, meskipun saya sudah dikeluarkan dari Islam Jamaah ini. Oh iya mas, nggak apa-apa, kita tetap saudara. Alhamdulillah, seperti itu di awal pengakuannya. Alhamdulillah, saya masih diakui saudara muslim, nggak apa-apa, silahkan Mas Ari kalau mau sholat di masjid sini, kalau mau ikut kajian atau pengajian di sini, tapi kita tidak meramut 5 babnya. Begitu kata imam kelompok tersebut. Oke, kita salaman, kemudian selesai itu detik-detik saya dikeluarkan sebenarnya, karena memang pengaruh saya lumayan besar di daerah situ sebagai mubalik desa dan guru pondok, termasuk pengajar inti di daerah waktu itu, di desa juga, sehingga menurut mereka mungkin harus dibinasakan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan detik-detik terakhir saya berada. Adapun subhat atau hal-hal unik
kalau ketika hadis besar sih memang saat itu tidak begitu merasakan karena memang terbawa arus saat itu karena masih usia 22 23 juga. Nah, artinya pemikiran kita saat itu pokoknya ya dengarkan mangkulnya saja, begitu saja selesai. Adapun kok kesini-sininya, nah mulai subhat-subhat terlihat nyata, subhat-subhat terlihat dengan gamblang dan jelas, yang memang itu hendak saya dan teman-teman perbaiki saat itu. Termasuk saya paling menyoroti bab masalah takfiri itu. Adapun masalah Pak Sultan adalah imam jokam, saya nggak mempermasalahkan. Silakan kalian pengen nganggap Pak Sultan imamnya jokam, itu ya silakan. Yang penting jangan takfiri, poinnya di situ saja. Kalau kalian takfiri, nah itu yang salah besar. Karena sudah jelas dari Rasulullah, siapapun yang mengatakan saudaranya kafir kok tidak kafir, maka akan kembali kepada yang mengucapkan. Dan di situ sudah saya jelaskan, mereka juga Islam, mereka juga menyembah Allah, nabinya Nabi Muhammad sama kayak kita, kitabnya Al-Quran sama kayak kita, Ka'bah sama, kiblatnya ke sana, kita juga. Apa yang menyebabkan kita berbeda dan mengkafirkan mereka? Sehingga yang poin utama yang saya tekankan kepada saudara-saudara jamaah di tempat saya mengajar itu, sobat-sobatnya terutama adalah masalah tak. Memang terjadi beberapa tanggapan atau beberapa reaksi dari jamaah. Ada yang juga bisa menerima, nah ada yang, tapi mayoritas ya itu masih bisa dikatakan kolot, termasuk para pengurus-pengurus yang sudah memang merasa bahwa kita yang benar. Nah, sehingga ada satu momen di mana saya punya teman yang sudah hijrah duluan itu diancam hulumu halal. Hulumu halal tuh diancam dibunuh ya. Nah, itu terjadi. Jadi ketika saya mendengar itu, ini bukan katanya. Saya di musyawarah desa ketika itu saya belum hijrah, belum dikeluarkan. Saya masih di dalam dan masih aktif. Hanya saja beliau salah satu imam kelompok dan sekarang udah naik jabatan menjadi imam desa, nyata-nyata mengatakan hulumu halal kepada teman saya itu. Nah, itu membuat satu masjid musyawarah itu kaget, terdiam. Kok bisa seperti ini? Nah, kabar ini akhirnya menyebar. Bukan hanya ke warga intern Islam Jamaah, tapi ke umum. Lah yang akhirnya membuat orang-orang umum tahu, oh ternyata akidah dari Islam Jamaah begini. Oh ternyata kelakuan orang Islam Jamaah begini kepada orang yang sudah tidak di Islam Jamaah lagi. Akhirnya terbongkar. Nah, ini salah satu hal yang unik yang sempat saya jumpai waktu itu. Nasihat saya, ajaan saya kepada sesama guru pondok atau mubalik yang sudah memahami namun kok masih tetap bertahan di dalam Islam Jamaah yang teman yang masih di dalam tapi udah nggak takfiri gitu. ada, bahkan mungkin bisa dikatakan lebih dari satu, dan memang mereka pokoknya saya udah nggak takfiri. Nah, begitu keyakinan mereka. Pokoknya saya udah nggak takfiri. Ya udah, saya sekarang bisa merasakan bahwa sesama Muslim saudara. Nah, cuman memang ada faktor-faktor tadi seperti maisha, seperti nafkah, seperti keluarga yang membuat mereka ini belum bisa untuk hijrah. Nah, adapun nasihat saya mungkin Tadi daerah mana, Mas? Provinsi aja. yang seperti itu. Ya. Yang seperti itu yang menyatakan ke saya ada langsung saya sebut kabupatennya Bekasi, salah satunya. Dia teman saya di hadis besar. Jadi satu angkatan saya itu yang saya tahu 3 orang. Yang Nah, masih aktif. yang masih aktif 1. Yang 2 ini sudah keluar sama saya. Maksudnya 3 orang ini yang punya pemahaman sama. Yang ketiga ini kita sudah berbicara bareng, sudah pernah sejak 2018-an ke sini. Itu kita membuat grup, hanya 3 orang isinya, grup WA, yang membahas itu saja. Tapi ternyata yang satu ini keluar dari grup, kemudian beranggapan, bro,
yang penting gue udah nggak takfiri, nah gitu kata-katanya. Ya udah, karena memang saya tahu dia masih tugasan yang pertama, tapi tugas di daerah tadi saya sebutkan inisialnya Bekasi lah ya. Nah, kemudian dia memang punya maisah juga, ya memang kaitannya sama orang Jokam, meskipun dia ada juga keluarnya, dan mungkin kalau di daerah Jabodetabek itu kan kesejahteraan dipenuhi tapi harus full. Nah, sehingga dia tidak bisa meninggalkan, dan juga udah punya anak juga, sehingga saya menasihatkan waktu itu, ayo nunggu apa sih? Kita hijrah. Tapi tanggapan dari dia yang penting nggak takfiri. Nah, cuman saya menyampaikan nasihat kepada semua sahabat-sahabat, saudara-saudara mubalik-mubalighah, termasuk guru-guru pondok, bahwa jangan khawatir, asal tauhid kita benar-benar tinggi, bergantung kita hanya kepada Allah. Masalah maisah, nafkah, nggak usah khawatir. Selagi Allah menciptakan hambanya, makhluknya, nggak mungkin Allah menelantarkan, tidak ngasih nafkah, tidak memberikan makan, itu nggak mungkin. Nah, makanya segeralah berhijrah, karena sesuai dengan nasihat ustadz-ustadz kita, oke, kita tidak takfiri di dalamnya, tapi kita memperkuat asobiyah, memperkuat hisbiyah, memperkuat nasihat-nasihat doktrin dari pusat, itu tidak bisa tidak. Nah, sehingga jamaah kalian akan yakin, tuh mau balik saya aja nggak keluar, hadis besar aja nggak keluar, ngapain saya keluar, kalian dapat andil dari situ. Nah, itu nasihat saya kepada sesama guru pondok atau mubalik-mubalighah yang sudah hijrah hatinya, cuman secara fisik masih berada di dalam, dan memperkuat asobiah serta hisbiah secara sirkut to'ah di dalam Islam jamaah. Kepada para pengurus, karena pengurus juga ternyata terbagi dua, ada yang sudah memahami, ada yang masih kolot. Nah, saya tahu begitu karena dulu sebelum saya dikeluarkan, saya sempat bersama dua pengurus yang tingkatnya daerah di daerah Purwokerto yang udah sepemahaman dengan kami. Cuman begitu kami dikeluarkan, langsung diblok, langsung putus hubungan. Saya mengingatkan kepada pengurus-pengurus yang ada dua tipe tersebut, baik pengurus yang sudah memahami tentang kekeliruan kesesatan Islam jamaah dan yang belum. Bagi yang sudah memahami, segeralah hijrah, segeralah putuskan untuk meninggalkan penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam Islam jamaah. Jangan Anda semua terus berada di dalamnya, karena jamaah-jamaah akan melihat Anda. Itu loh dosen, wakil daerah, itu loh pegawai ini, pegawai ini. Mereka orang FAM juga masih di dalam kok. Bahkan salah satu sudah dinonaktifkan, tapi masih di dalam. Dan saya waktu itu terkaget-kaget ketika saya berkunjung ke imam daerah, beliau juga datang, tidak janjian, deple bahasa Jawanya, memohon supaya bisa tetap dianggap jamaah. Padahal sudah di NA dari semua dapuan. Hanya saja satu yang tidak di NA, jadi dari sekretaris organisasi. Karena saat itu ketua organisasi membutuhkan beliau. Jadi mau nggak mau keimaman manut sama ketua organisasi, dia tetap jadi sekretaris. Adapun dapuan jamaah sudah dinonaktifkan. Adapun yang kedua, bagi pengurus-pengurus yang memang masih kolot, masih menyatakan bahwa ini loh Islam jamaah ini jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Ayo kita berdiskusi. Kalian semua kemukakan hujah-hujah kalian dengan dalil, dan kami pun akan mengemukakan hujah-hujah kita dengan dalil. Pokoknya kita ilmiah, diskusi secara ilmiah. Kemudian setelah diskusi hasilnya kita harus sportif, kita harus fair. Kalau memang sudah kalah, ya sudah, berhijrah. Kalau memang kami yang kalah, kami siap kembali masuk. Kita sportif. Itu bagi para pengurus yang masih kolot, yang masih kadang-kadang mengancam hulumu halal, darahmu halal, dan sebagainya. Ayo kita berdiskusi. Kemudian yang ketiga, jamaah. Untuk jamaah secara umum. Jadi untuk jamaah secara umum, tidak ada yang kami kehendaki dari nasihat kami, atau dari ajakan kami, atau dari dakwah kami, selain menghendaki kebaikan kepada para jamaah semua. Baik jamaah-jamaah yang saya dulu bertugas di daerah Anda, maupun semua jamaah umum yang belum mengenal saya.
tujuan kami nggak lain dan nggak bukan menghendaki kebaikan kepada anda semua. Nah, termasuk saya ingin menyampaikan di sini bahwa saya pernah bertugas di Lampung, daerah metro, di Tangerang Timur, dan di Purwokerto, menyatakan bahwa ilmu-ilmu yang saya sampaikan yang isinya doktrin dari pusat, itu semua saya nyatakan ilmu-ilmu yang salah dan menyimpang. Mungkin saya tidak punya kesempatan untuk menyampaikan ini, karena secara personal udah diblokir semua aksesnya, sehingga di sini saya menyampaikan kepada panjenengan semua bahwa dulu yang saya pernah bertugas di daerah panjenengan pernah menyampaikan doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang menyimpang, bahwa semua itu saya nyatakan salah, keliru, dan tidak benar. Dan saya tidak merekomendasikan untuk mengamalkan itu, tidak. Nah, itu untuk mereka. Adapun kepada, mohon maaf, keluarga besar saya yang memang sudah mengetahui bahwa saya sudah tidak di dalam Islam Jamaah lagi, ketahuilah saya di sini sangat mencintai dan menyayangi kalian semua. Alhamdulillah, ibu dan bapak saya sudah tidak takfiri. Buktinya apa? Ketika sholat mau di kaum muslimin itu saya bahagia dan bangga. Sholat subuh saya ajak mau. Bukan. Jadi masjid di rumah saya di Lampung itu, belakang masjid saya hanya beda satu rumah, masjid saudara NU besar. Dan kalau sholat dulu selalu di rumah. Belakang rumah persis. Jadi rumah, kemudian ada rumah satu yang nempel, karena kan di panjangnya itu di Bandar Lampung tuh dempet-dempet rumahnya, kayak udah kayak di Jakarta lah, gangan sempit-sempit, buat motor lewat dua aja kadang kan tabrakan, makanya harus ngalah. Nah, itu masjid besar, masjid saudara NU, dan di situ ya biasa, karena kita dulu Islam Jamaah sudah memukul rata semua Islam di luar kita itu ahli bid'ah, sehingga dipukul rata begitu, haram sholat di belakangnya, kalau sholat pun harusnya munfarid, kalau nggak munfarid di rumah diulang kembali, dan mereka takfiri. Padahal jelas ketika mereka, kata Rasulullah, barang siapa yang mendengar azan kemudian nggak mendatangi ke masjid, ini bagi laki-laki, maka sholatnya tidak akan diterima, kecuali ada dua uzur, yaitu sakit dan takut kepada musuh. Nah, sedangkan di Islam Jamaah nggak sakit, takut musuh pun tidak, tapi tidak berangkat ke masjid, apakah diterima sholatnya? Karena apa? Karena takfirinya tadi, turunan dari menganggap kafir golongan di luar Islam Jamaah. Alhamdulillah. Nah, ini juga saya tunggu-tunggu pertanyaannya ya. Nah, lingkungan saya ketika sudah dicurigai, diendus lah bahwa saya sudah terpengaruh. Nah, yang pertama, saya dapat intimidasi bukan dari siapa-siapa, justru dari keluarga istri maksudnya. Jadi intimidasi pertama, rumah saya itu digedor-gedor, duk. Saya kaget kan, wah ternyata sepupu istri saya di daerah Purwokerto, sepupu istri saya keluar, nah, marah-marah. Awalnya ini ngajak diskusi, awalnya tidak menyangka kalau saya juga ikut hijrah, diskusi, cerita tentang kehebatan Pak Nur Hasan. Nah, ini dia yang saya kagetin. Pak Nur Hasan itu luar biasa. Saya adalah talang pati agama Pak Nur Hasan. Bukan agama Islam lagi disebut, agama Pak Nur Hasan. Ini orang stres apa ya, kata saya. Agama Islam, agama Pak Nur Hasan. Saya paling benci kalau ada orang yang menggagiri agama Pak Nur Hasan, begitu bilangnya. Dan dia kemudian sangat meyakini dengan ajaran Pak Nur Hasan, karena ketika dia kena jin, dia kan sempat kena jin, itu baca Quran tidak bisa menghilangkan jinnya. Doa-doa yang ada di dalam Quran tidak bisa menghilangkan jinnya. Begitu ajaran Pak Nur Hasan kok bisa? Dia yakinnya di situ. Habis dia yakin, kemudian menjadi talang patinya Pak Nur Hasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya sudah diketahui, gedor-gedor lagi, marah, nunjuk-nunjuk saya. Intinya nuding-nuding saya, marah. Saya saat itu hampir hilaf, lagi nyuapi anak saya makan, piring ada di tangan kanan saya itu. Kalau saya hilaf udah ke mukanya beliau itu, jebret. Cuman kan ya udahlah, ini masih saudara, masih sepupunya istri, dia marah-marah saya biarkan. Kemudian yang
terakhir, nah ada beberapa intimidasi, cuman saya loncat ke terakhir. Ketika saya sholat Jumat di masjid Islam Jamaah, kan tadi saya ceritakan imam kelompoknya mengizinkan saya. Mas Ari silakan sholat di sini, silakan masih ikut kegiatan sini, tapi 5 babnya tidak kami ramut gitu kan. Nah, saya sholat Jumat di situ, sholat wajib pun di situ karena masjid terdekat dari rumah saya masjid Islam Jamaah. Nah, begitu terakhir Jumatan di situ, kok ada sih orang tersebut? Nah, ada orang tersebut, saudara istri saya itu sepupu. Kok tumben Jumatan di sini? Dia kan di kelompok pondok. Nah, karena memang keluarga besar di situ, kok tumben ke sini? Oke lah, nggak apa-apa. Saya udah cari soft yang menjauhi dia karena nggak ingin terjadi gegeran di dalam Jumatan. Saya sengaja nyari ke kanan. Oh, masih ada satu. Sebelahnya sudah tembok dan pintu. Dapat satu. Kok dia tiba-tiba pindah ke sebelah saya? Jret. Itu waktu udah sholat. Kaki saya diinjak-injak. Jret. Udah sholat. Badan saya ditabrak. Jret. Kayak pemain bola lagi body-bodyan gitu. Jret, jret. Nah, ini udah sholat ini. Udah sholat bener. Asli. Ah ya Allah, kata saya. Kita sholat nggak ada gangguan itu nggak bisa khusyuk full. Ini ada gangguan. Haruskah saya bertawud, ya kan? Haruskah saya baca ayat kursi? Ya nggak mungkin ketika sholat kan. Itu ditabrak, diinjak. Ketika sujud tangannya begini. Wah, kan saya nggak dapat tempat. Otomatis saya begini. Wajah dia diketek saya, tambah marah lagi dia kan. Ya gimana? Saya nggak ada tempat sujud. Begini nah. Ya saya begini, tambah marah biarkanlah. Saya udah ngebatin, iki wong iki pastilah. Kelakuan wong iki kita lihat sama-sama orang, oh ya orangnya hitam, bener berarti wong iki lah. Begitu bangun, rakaat kedua sama, injek lagi ke saya, jeret-jeret, tabrak-tabrak lagi. Ketika tahiyat, syuas gitu, tabrak lagi saya. Salam, doanya gini, puas, tabrak lagi saya. Udah ini udah nggak bisa dibiarkan, berarti saya tidak diperbolehkan Jumatan di sini. Nah, itu ini intimidasi yang ketiga. Nah, ada lagi satu intimidasi yang dia mengatasnamakan koramil. Nah, ini yang pukulan telak bagi Islam Jamaah. Jadi dia menyatakan bahwa kamu tidak boleh sholat di masjid kami lagi. Ini udah jadi arahan dari koramil. Nah, Pak Koramil saya hubungi Pak Babinsa. Namanya Pak Makmun saat itu. Pak, benar jenengan mengarahkan bahwa dari koramil melarang saya sholat di masjid sini? Oh enggak Mas Ari, enggak mungkin kami melarang orang sholat. Siapa yang bilang? Dia Pak. Besok saya temui orangnya. Nah, ditemui. Singkat cerita malamnya langsung minta maaf ke saya. Saya minta maaf. Jadi jelek namanya, jadi jelek organisasinya. Dan ini bukan hanya satu kali. Dia pernah menyatakan surat pernyataan bahwa tidak akan mengganggu mantan lagi. Karena saya tuh di sidang. Di sidang kebetulan teman saya yang dia ganggu, yang dia intimidasi, kemudian adiknya teman saya ini kan pemberani, diajak tarung betulan, ayo kita tarung, Senkom banyak di situ tidak ada yang berani apa-apa, ayo kita tarung sama saya, jangan sama kakak saya, ayo sama saya. Nah, akhirnya dia nggak berani, kemudian Senkom datang juga diam saja, akhirnya dari pemerintah RT datang, RW datang, yang jadi pukulan telak bagi dia adalah pengurus kelompok dan organisasi ketika di sidang bilang ini hanya oknum, bukan dari kami. Coba membela mati-matian Islam Jamaah oleh pengurus malah di oknum-oknumkan. Menyesalkan Anda? Akhirnya pernyataan, kalau saya melakukan lagi, saya siap untuk dipolisikan. Nah, buruk citra Islam Jamaah di situ. Nah, ini intimidasi yang saya dapatkan ketika saya meninggalkan akidah Islam Jamaah. Dan saya mau menceritakan satu lagi, ketika saya bulan 12 itu di keluarkan, nah, saya masih 2019. Tadi kan saya bilang bulan 11 saya di NA nonaktifkan, 2019 bulan Desember dikeluarkan, dan saya di situ setelah dikeluarkan saya masih merasa kasihan terhadap Islam Jamaah. Saya masih menjadi sekretaris UB saat itu. Yang ngerti UB cuma saya. Saya masih jadi teller BMT. Yang ngerti cuma saya. Kalau saya marah satu saya tinggalkan, bubar. Cuman dalam 1 bulan saya malah ngajari orang-orang yang nanti akan menggantikan saya. Saya dengan
tidak mengharapkan apa-apa. Dari BMT saya ajari itu selama 1 bulan untuk bisa cara mengoperasikan aplikasinya. Meskipun saya udah dikeluarkan, saya masih bolak-balik pondok itu untuk ke BMT itu. Nah, meskipun orang-orang ngelihat, ya nggak apa-apa lah, niat saya hanya baik, biar kalau saya tinggalkan langsung bisa berantakan, karena ngerti semuanya saya saat itu di per BMT-an, di UB itu hanya saya. Nah, sehingga dengan niat untuk membalas kebaikan yang pernah ada lah di UB ini, saya ingin mengajak orang yang menggantikan saya ajari sampai bisa BMT juga kurang lebih selama 1 bulan. Intinya apa? Intinya kami tidak punya masalah apapun dengan kalian, masalah personal apapun dengan kalian. Hanya akidah kalian yang kami ingkari, yaitu akidah takfirinya. Demikian. Persekusi yang saya alami lainnya di dalam Islam Jamaah setelah saya hijrah adalah saya hampir saja menjadi korban perceraian bersama istri saya. Jadi bibiknya istri saya atau budenya istri saya pernah menyuruh istri saya memilih antara suami atau orang tua. Kalau memilih orang tua, maka supaya cerai dari saya sebagai suami. Namun kalau memilih suami, maka tinggalkan tempat ini, karena memang saat itu tempat tinggal kami memang tempat tinggal yang oleh orang tua istri saya itu diberikan satu persatu rumah oleh orang tua istri saya, semua anaknya itu. Nah, kebetulan istri saya juga mendapatkan bagian itu, istilahnya hibah dari orang tua kepada anaknya. Dan saat itu singkat cerita ternyata betul, begitu orang tua istri saya tetap kekeh, ya kan, untuk mempertahankan istri saya supaya dalam Islam Jamaah, karena istri saya tidak mau, mengingat anak-anak kami nanti akan menjadi korban. Anda bayangkan, dalam Islam haram hukumnya memisahkan antara suami dan istri yang masih sama-sama muslim dalam Islam. Saya masih Islam, saya masih sholat, saya masih menyembah Allah, kitab saya masih Al-Quran, tidak berganti Injil, tidak berganti Taurat, tidak berganti Tripitaka dan Weda. Nabi saya masih Nabi Muhammad, sholat masih ke masjid menghadap kiblat Ka'bah. Tapi kenapa kok diminta untuk cerai? Dalam Islam dilarang untuk memisahkan suami dan istri. Namun dalam Islam Jamaah justru menjadi wajib hukumnya ketika salah satu pasangan suami istri ada yang memutuskan untuk hijrah. Nah, istri saya menolak karena mengingat anak-anak saya pasti akan menjadi korban. Begitu istri menolak, sertifikat rumah diambil oleh orang tua, dan di situ alhamdulillah pertolongan Allah datang, ya. Meskipun saya udah dicopot dari semua pekerjaan yang ada di Islam Jamaah, termasuk dari per-BMT-an, ya, sudah maisah dihentikan, dicopot, memang hendak dideblekkan di dalam Islam Jamaah itu jika ada yang hijrah. Alhamdulillah pertolongan Allah, istri saya mencoba untuk mendaftar PNS saat itu, ya, Allah paring keterima di daerah Cilacap. Benar-benar pertolongan, sehingga ketika kita sudah keluar dari rumah itu Allah paring pertolongan yang lain. Ternyata ketika tauhid kita benar-benar kita utamakan, benar-benar hanya bergantung kepada Allah, jangan khawatir, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Ini persekusi dari keluarga. Dan bulan 9 kemarin ketika istri saya, anak saya berkunjung ke rumah mertua saya, singkat cerita diajak untuk kembali ke Islam Jamaah. Namun istri saya menolak karena syarat untuk masuk Islam Jamaah harus taubat kepada Bapak Imam, ya kan, dan juga harus menceraikan saya, harus bercerai dari suami. Dia nggak mau, akhirnya diusir saat itu. Istri saya, anak-anak saya sudah diusir dari mertua, sehingga langsung pulang ke Cilacap kembali dan cerita kepada saya bahwa sudah diusir, sudah diputus hubungan keluarga karena tidak mau diarahkan untuk bercerai dengan saya. Itu persekusi yang sangat-sangat parah bagi saya. Nah, kemudian
saya ingin bertanya kepada para jamaah Jokam sekalian, bahwa kalian menganggap di dalam jamaah itu, kalian membangga-banggakan di dalam jamaah itu selalu diurusi dan diramut oleh Bapak Imam. Saya mau tanya, apa yang sudah diurusi oleh Bapak Imam terhadap kalian? Saya mau tanya, kalian sakit ke rumah sakit pakai biaya duit kalian sendiri. Kalian di PHK dari pekerjaan ketika zaman COVID beberapa tahun yang lalu. Bapak Imam ngasih apa buat kalian? Apakah mencarikan pekerjaan? Tidak, kalian berjuang sendiri. Kalian ingin bangun usaha, kalian berjuang sendiri. Nggak ada duit dari Bapak Imam yang turun pada kalian. Mana bukti peramutan Bapak Imam terhadap kalian? Tidak ada. Yang ada duit kalian diambil tiap bulan, diperas tiap bulan. Untuk apa? Untuk masuk ke kantong Bapak Imam. Maka buka akal kalian, buka hati kalian. Apa yang udah diramut oleh Bapak Imam kepada kalian? Nggak ada. Kemudian saya ingin menambahkan tentang bahayanya ilmu mangkul di dalam Islam jamaah. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Di dalam Islam jamaah tidak ada satupun ya mubalik-mubalikut yang menguasai tata bahasa Arab dengan sempurna. Tidak ada yang bisa berbahasa Arab dengan sempurna. Tidak ada yang mengerti ilmu mustalahul hadis, tidak ada yang mengerti ilmu fikih dan lain sebagainya. Alhasil, banyak kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Islam jamaah ketika menjelaskan, memaknai kata per kata. Kenapa kok saya bisa tahu? Karena saya pernah merasakan belajar di Lengkong, Jawa Timur tentang Nausorof. Sebelum ditutup, beberapa periode sebelum ditutup saya sempat belajar, dan ketika saya melihat makna dan keterangan di dalam Al-Quran dan hadis saya, banyak makna-makna yang keliru dan salah. Ini fatal jamaah sekalian, fatal. Ketika guru salah, maka murid akan salah. Maka murid juga akan salah menyampaikan ke jamaah dan seterusnya. Bahayanya ilmu mangkul di dalam Islam jamaah. Maka silahkan buka hati, buka pikiran bahwa Islam jamaah ini benar-benar sudah menyimpang dari Islam yang sesungguhnya. Saya berpesan kepada keluarga saya, terutama baik keluarga dari ayah maupun ibu yang masih berada di Islam jamaah. Ayo kita buka hati, buka pikiran. Allah menganugerahkan hati yang jernih, pikiran yang sehat buat dipakai. Bukan hanya buat ditaruh di kepala itu otak ya, tapi buat digunakan dengan baik. Bahwa Islam yang dimaksud oleh Rasulullah berjamaah ini adalah ma'ana alaihi wa ashabi, bukan beramir, berbeat, bertaat, kemudian yang nggak punya amir, beat, dan taat kalian kafirkan. Tidak demikian. Jadi hadis-hadis tentang Islam terpecah belah itu jangan dipotong. Ada lanjutannya, kata sahabat, waman hum ya Rasulullah, siapa mereka al-jamaah itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ma'an alaihi wa ashabi, itu maksudnya, bukan beramir, berbeat, bertaat. Dan itu kesalahan yang sangat fatal, sehingga Anda bisa berakidah takfiri. Nah, makanya dari saya kepada keluarga saya khususnya, mari kita gunakan akal sehat kita, gunakan hati jernih kita untuk mencari kebenaran. Kalau Anda tidak mempercayai kami, karena Anda sudah membenci kami, karena kami ini mantan jamaah, Anda bisa bertanya kepada ustadz selain kami. Banyak ustadz-ustadz di luar, boleh nanya kepada Ustadz Muhammadiyah, Ustadz NU, Ustadz Salafi dan sebagainya, tanya. Asal kalian jujur menyampaikan akidah kalian begini. Apa jawaban mereka? Silakan tanya. Itu saja dari saya yang saya ingin sampaikan kepada semua jamaah, khususnya keluarga saya. Jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan, karena hidup di dunia hanya satu kali, ya kan? Untuk urusan dunia saja kita harus selektif dan teliti, apalagi untuk urusan akhirat, urusan surga neraka, masa kita mau menyerahkan kepada orang yang ngaku-ngaku sebagai imam kita? Itu tidak baik, itu tidak elok. Nah, monggo. Dan juga kepada semua keluarga saya, jangan putus silaturahim. Ingat kata Nabi, la yadkhul jannah qati'ur rahim, tidak akan mungkin masuk ke dalam surga orang yang memutus silaturahim. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.